Halo Zoomers, terima kasih sudah mengklik video ini dan mari kita amati dunia makro dan mikro yang ada di sekitar kita. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengamatan saya untuk pengamatan sarang tawon ya. Kebetulan saya kemarin itu ada mendapati sarang tawon yang ada di sekitar rumah saya. Yang pertama itu adalah sarang tawon kertas ya, karena bentuk sarangnya yang memang mirip kertas ya, teksturnya mirip kertas. Dan yang selanjutnya adalah tawon tembikar atau tawon pot. Yang jenis tawon ini dia tipe sarangnya itu seperti pot ya, pot yang dari tembikar itu ya, karena terbuat dari tanah liat. Saya disclaimer dulu di awal, ketika saya mengamati dua sarang tawon ini ya, saya tidak bermaksud untuk menyakiti hewan apapun seperti itu. Akan tetapi sarang tawon yang akan saya amati ini letaknya itu berada di sekitar rumah saya, yang mana dua sarang tawon ini, yang satunya sarang tawon kertas itu dia menggantung di tiang kanopi ya, nah yang dekat dengan jangkauan manusia ya, dan yang kemudian yang kedua itu untuk yang sarang tawon tembikarnya ya memang ada di sekitar rumah saya yang mudah sekali untuk dijangkau. Nah, pada dasarnya saya memiliki anak ya, anak usia sekitar 4 tahun, dan saya khawatir kalau misalkan itu nanti akan membahayakan, karena kan anak-anak ya rasa penasarannya besar ya, jadi pegang sini pegang sana ya, nggak tahu senggol sini senggol sana, nanti timbul-timbul itu bisa membahayakan anak saya seperti itu. Dan juga saya ketika mengambil sarangnya itu ya, saya menggunakan semprotan pengusir serangga. Jadi ketika tawonnya itu sudah pergi, barulah saya pindahkan ya sarangnya tersebut seperti itu. Itulah disclaimer saya terlebih dahulu. Oke, kita akan bahas dulu mengenai tawon tembikar ya. Kita sebutnya tawon tembikar ya. Tawon tembikar ini memang dia tidak agresif ya, tapi yang namanya tawon ya pasti punya sengat ya. Dan dia akan menggunakan sengat ini kalau misalkan keadaan dia merasa terancam seperti itu. Nah, salah satu hal yang paling menakjubkan tentang tawon tembikar ini adalah kemampuannya membangun sarang dari tanah liat, dan bentuknya seperti pot kecil ya, yang betina mengumpulkan lumpur basah dengan rahangnya dan membentuknya dengan kakinya untuk membentuk sarang. Setelah sarangnya kering, tawon pembuat tembikar itu mengisinya dengan telur dan makanan untuk larvanya. Nah, biasanya sarang ya tawon tembikar ini dia yang tadi berbentuk pot ya, dan biasanya di dalamnya itu dia diisi dengan yang pernah saya temui ya, itu ulat-ulat ya, karena tawon ini dia karnivora. Tawon itu adalah predator alami untuk yang hama ya, hama ulat seperti itu ya. Kemudian juga dia bisa membunuh lebah seperti itu. Nah, perbedaannya dengan lebah adalah kalau misalkan lebah itu sedikit gemuk ya badannya. Nah, kalau misalkan tawon ini ramping dia. Nah, predator alami lebah salah satunya itu adalah tawon seperti itu. Nah, satu hal lagi yang menarik dari tawon tembikar ini adalah kemampuannya yang hebat ya, menemukan lumpur segar dan basah, bahkan di tempat-tempat yang sulit ditemukan. Dia juga dapat mendeteksi keberadaan serangga yang merupakan sumber makanan utamanya, mulai getaran yang mereka pancarkan saat bergerak atau makan. Nah, perlu dicatat bahwa tawon tembikar ini adalah serangga yang damai dan memang jarang menyengat manusia. Akan tetapi, namanya dia memiliki sistem pertahanan diri ya, kalau misalkan diganggu ya pasti menyengat ya. Nah, sengatannya itu ya umumnya tidak berbahaya, namun ya kalau misalkan tersengat itu menyebabkan nyeri, kemerahan pada kulit ya, mirip seperti sengatan lebah ya, dan bisa menimbulkan reaksi alergi. Nah, itu adalah dampak kalau misalkan kita tersengat tawon tembikar ini seperti itu. Kita lanjut lagi ke tawon kertas ya. Nah, tawon kertas ini adalah makhluk sosial dan dia akan mempertahankan sarangnya dengan penuh semangat ya. Mereka kemungkinan besar akan menyengat jika sarangnya diganggu. Mereka tidak agresif ya ketika jauh dari sarangnya. Mereka juga tidak akan menyengat kecuali kita menginjaknya, menjebaknya, atau menekan dia ke kulit kita. Kalau misalkan memang ada tindakan kita yang kemudian kita mengganggu si tawon kertasnya ini, nah baru dia akan menyengat kita seperti itu. Meski tidak berbahaya ya, tawon kertas ini mengikis kayu ya dari rumah atau bangunan lain dan membangun sarangnya. Mereka juga makan buah-buahan ya. Mereka tidak akan mengganggu ya kalau misalkan tidak diganggu lebih dulu, tapi mereka sifatnya sebagai kayak pengikis ya, pengikis di
rumah kita ya, yang rumah-rumah kita yang terbuat dari kayu ya, mereka menggunakan itu untuk membuat sarang mereka. Ya tetap juga kalau misalkan tersengat ya sakit ya, karena dia memang membawa sengat itu di dalam tubuhnya. Oke, Zoomers, bagaimana hasil pengamatannya dari sarang tawon tembikar dan sarang tawon kertas ini ya, di bawah mikroskop XP tipe 12 saya ya, dan seperti ini hasil pengamatannya. Oke Zoomers, jadi ini adalah sarang dari tawon kertas yang tadi sudah saya jelaskan, dan memang teksturnya saya pegang itu bentuknya dan rasanya seperti kayak megang kertas ya. Nah, beda dengan yang sarang lebah, itu ada madunya ya, ini nggak ada sama sekali. Dan kita lihat di sini, ini ada sarang yang terbuka dan sarang yang tertutup. Nah, sarang yang tertutup itu tempat di mana larvanya sudah dalam kondisi kepompong ya. Dia mempersiapkan untuk menjadi tawon ya, tawon dewasa. Nah, sedangkan yang terbuka ini rata-rata itu sedang dalam fase telur atau larva ya. Jadi kenapa terbuka? Karena itu nanti tawonnya akan memberikan makan kepada larva atau tempat meletakkan telur ya, sebelum nanti dia berkembang menjadi kepompong ya, atau pupa ya, dan dia bersiap menjadi tawon. Bentuk videonya saya ubah menjadi bentuk strip seperti ini supaya Zoomers bisa lihat ya. Strip 1 dan 2 itu adalah saya sewaktu mempersiapkan preparat dari sarang tawonnya itu, dan strip 3 dan 4 itu ketika melakukan pengamatan. Strip yang ketiga itu adalah video pengamatan sarang tawonnya, dan yang keempat itu adalah selubung daripada kepompongnya. Nah, jadi saya melakukan pengamatan di bawah mikroskop XP12 dengan perbesaran yang ada di sana ya. Kira-kira perbesaran 100 sampai 400 kali saja ya. Karena di sana sudah terlihat kok, karena ini bukan benda renik. Ketika saya mengamati dengan perbesaran 1000, itu cahayanya terlalu redup, hingga saya putuskan untuk menggunakan yang perbesaran 100 sampai 400 saja. Nah, di sini Zoomers bisa lihat setelah diperbesar, tekstur dari baik itu sarang tawonnya maupun yang selubung dari pupanya itu seperti serat ya, serat-serat benang. Dan ini memang dihasilkan dari kunyahan ya, atau pilinan dari tawon itu sendiri. Nah, jadi dia mengunyah material seperti kayu ya, tanah atau material lain, dan dia buat untuk menjadi sarangnya dengan tekstur yang seperti ini gitu.